Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini kami sedang berada di depan kios Bapak Tri untuk mewawancarai mengenai modal yang digunakan untuk membangun usaha ini. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Arofah dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya izin perkenalkan nama Bapak. Dengan Pak Tri. Baik Pak Tri, sebelumnya saya izin menanyakan terkait bagaimana sih awal mula Bapak mendapatkan modal untuk menjalankan usaha yang sedang Bapak jalankan ini. Iya, saya mendapatkan modal itu dari pinjaman dari keluarga. Oh iya Pak, kenapa Bapak tidak mencoba menggunakan platform peer-to-peer lending ya Pak? Apa tuh peer-to-peer lending? Oke, jadi saya izin menjelaskan ya Pak. Jadi untuk platform peer-to-peer lending itu adalah praktik yang menghubungkan pihak pemberi pinjaman yaitu investor dengan para peminjam melalui platform digital online. Jadi nanti Bapak bisa menuju ke website vintage P2P lending yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Persyaratannya sulit nggak tuh? Soalnya kalau susah males juga saya gitu. Tenang aja Pak, karena syarat untuk menjadi peminjam dana di platform ini tidak terlalu sulit karena rata-rata semua website P2P lending ini hampir semua persyaratannya itu mirip. Nah, yang pertama itu harus warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, batas usianya itu minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Dan yang ketiga, batas pinjaman untuk setiap vintage ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya. Jadi pada umumnya tergantung penghasilan tetap per bulan dari pendana dari P2P lending ini. Lalu yang keempat, limit pinjamannya pada umumnya vintage pendanaan bersama berbentuk pinjaman jangka pendek. Kisarannya itu 15 hari paling cepat hingga maksimal 12 bulan. Dan jumlah pinjaman dana pun bervariasi mulai dari 3 juta. Dan yang kelima itu persyaratannya adalah slip gaji atau bukti penghasilan. Yang mana untuk selanjutnya Bapak bisa mengakses aplikasi vintage pendanaan bersama untuk melihat persyaratan pengajuan pinjaman dana. Caranya gimana deh? Jadi caranya adalah yang pertama Bapak akan mengajukan pendaftaran pengajuan permohonan pinjaman kepada P2P lending pada website dan aplikasi yang sudah disediakan. Setelah itu pihak P2P lending akan memberikan info mengenai proses penguji kelayakan berkas-berkas Bapak tersebut. Jika prosesnya sudah disetujui, Bapak akan dikontak kembali untuk diminta nomor rekening serta data-data lebih lanjut. Nah, itu kalau ditolak apa bisa diajuin lagi? Bisa Pak, tapi kami sarankan sebelum adanya penolakan, Bapak bisa memperhatikan hal perlu dilakukan agar peminjaman dana disetujui oleh vintage pendanaan bersama atau peer-to-peer lending. Yang pertama, pilih vintage peer-to-peer lending yang sudah terdapat di OJK. Ini sudah menjadi hal baku bagi Mas yang ingin menjadi peminjaman dana. Pilihlah vintage peer-to-peer lending yang sudah terdapat di OJK. Untuk mengecek kelegalan suatu vintage lending, Mas bisa mengunjungi langsung website OJK atau cek di laman AFPI. Memilih vintage peer-to-peer lending yang terdaftar akan menghindarkan Anda dari peluang menjadi korban penipuan atau salah memilih pinjaman. Karena sekarang ini banyak vintage ilegal yang bunganya mencekik dan penagihan yang tidak sesuai aturan OJK dan Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki alamat jelas dan layanan konsumen. Inilah yang membedakan vintage legal dan ilegal. Di vintage legal, mereka memiliki alamat yang jelas, nomor telepon yang bisa dihubungi apabila peminjaman dana mengalami masalah. Jadi pastikan sebelum mengajukan pinjaman dana, Anda harus mencari tahu lebih dahulu vintage peer-to-peer lending tersebut. Yang ketiga, lengkapi berkas-berkas yang diminta. Melengkapi dokumen persyaratan adalah hal wajib yang perlu dilakukan berawal peer-to-peer lending. Ini akan memudahkan proses Anda dan kemungkinan untuk disetujui besar. Catat apa saja yang perlu disiapkan seperti KTP, KK, slip gaji, foto diri. Pastikan semua foto dokumen tidak blur dan size-nya tidak besar agar saat mengunggah tidak makan waktu yang lama.
Yang keempat, pinjam dana sesuai kemampuan. Memutuskan untuk melakukan peminjaman berarti Anda telah memperhitungkan biaya-biaya yang harus dipenuhi setiap bulan. Jangan meminjam dana dengan cicilan melebihi batas kemampuan. Ingat, Anda juga mesti membagi penghasilan Anda ke beberapa pos kebutuhan hidup lain yang tak kalah pentingnya, bukan? Jika Anda hendak menggunakan peminjaman dana dari vintage pendanaan bersama, ini untuk modal usaha, maka pastikan keuangan bisnis dan pribadi Anda tercatat secara terpisah. Hal ini juga penting sebagai mitigasi risiko yang bisa terjadi. Pinjaman dana sesuai kemampuan akan membuat Anda tertib membayar dan menghindarkan terjadinya gagal bayar. Dan yang kelima, pelajari lebih detail kontrak pinjaman. Ini yang sering kali lupa dilakukan oleh peminjam dana, yaitu membaca teliti kontrak pinjaman. Kontrak pinjaman adalah dasar hukum pinjam-meminjam. Segala bentuk hak dan kewajiban pihak-pihak terkait sudah diatur di dalam kontrak ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, sebaiknya Anda mengajukan pertanyaan ke pihak vintage pendanaan bersama. Untuk itu ada kelemahan sama kelebihannya nggak? Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah suku bunga yang didapatkan sebagai peminjaman pribadi relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tagihan kartu kredit. Lalu yang kedua, Bapak bisa mengajukan peminjaman dana sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Yang penting nih, semua syarat yang tadi disebutkan tadi sudah dipenuhi. Lalu yang ketiga, proses pengajuannya ini relatif cukup mudah dan cepat. Jadi tidak menghabiskan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan dana. Lalu yang terakhir adalah keamanan pada peer-to-peer lending sudah terjamin karena sudah mendapatkan regulasi dari otoritas jasa keuangan. Jadi pastikan saja Bapak mengecek legalitasnya itu di website OJK. Lalu untuk kelemahannya, jika Bapak telat membayar, Bapak akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Lalu itu seperti biasa di peminjaman dana itu. Lalu yang kedua, peminjaman dana ini melalui platform P2P lending ini lebih cocok dimanfaatkan untuk jangka pendek. Lalu untuk jangka panjang gimana? Yaitu artinya Bapak harus siap dengan jumlah bunga yang disepakati. Lalu yang ketiga, dana pinjaman yang diajukan tidak menjamin akan langsung disetujui karena ada kalanya ditolak juga. Jadi bersiaplah untuk Bapak untuk berbagai kemungkinan yang ada. Oke, jadi walaupun kemudahan yang ditawarkan oleh vintage pendanaan bersama atau P2P lending membuat tingkat peminjaman dana meningkat dari waktu ke waktu, jangan hanya karena mudah, Bapak tidak mengontrol keuangan, sehingga disiplinkan diri untuk menggunakan vintage P2P lending ke hal-hal yang memang penting dan dengan catatan Bapak memiliki dana untuk membayar pinjaman tiap bulannya. Sangat informatif ya dia. Terima kasih banyak atas informasinya, nanti saya coba deh. Baik Pak, terima kasih kembali.